Halo semuanya, kami dari kelompok 6 XIH berisi Lintang, Quinsyah, dan Bayu ingin bercerita tentang kronologi, penyebab, dampak, dan resolusi dari konflik Situbondo. Pada 10 Oktober 1996, Situbondo berubah dari kota yang tenang menjadi ruang tragedi. Semua berawal dari sidang kasus dugaan penodaan agama yang terdakwa Muhammad Saleh, seorang warga Situbondo. Saleh dituduh menyampaikan pandangan yang dianggap menodai ajaran Islam, termasuk pernyataannya bahwa Allah adalah makhluk biasa dan bahwa wafatnya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin tidak sempurna. Laporan terhadap Saleh diajukan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo, Saleh membantah niat menista agama. Ia menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk bermusyawarah dan ingin mengetahui apakah pandangannya benar atau keliru menurut ulama. Namun, di luar gedung pengadilan, ribuan massa telah berkumpul. Sekitar 1.000 orang memadati area sidang, memprotes jalannya persidangan dan tuntutan jaksa yang dianggap terlalu ringan. Sidang dijaga oleh sekitar 100 aparat keamanan. Jaksa menuntut hukuman 5 tahun penjara berdasarkan pasal 156A KUHP. Putusan ini justru memicu kemarahan, amarah massa dan kekerasan yang lepas kendali. Saat sidang berakhir, teriakan ancaman terhadap Saleh menggema. Massa berusaha mengeroyoknya, namun aparat segera mengamankan Saleh ke dalam sel tahanan pengadilan negeri. Situasi tidak berhenti di sana. Sekitar 10 orang massa menjebol plafon tahanan, masuk ke dalam sel dan memukuli Saleh. Kekerasan itu baru terhenti ketika Nyonya Aisyah, putri dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, turun langsung dan menghadapi massa. Dengan megafon, ia berteriak dalam bahasa Madura, meminta warga untuk pulang. Provokasi dan sasaran yang bergeser. Namun, amarah massa telah terlanjur meluap dan mencari sasaran baru. Beredar isu bahwa Saleh dilarikan ke gereja Bukit Sion yang berjarak sekitar 200 meter dari gedung pengadilan. Isu lain menyebutkan bahwa salah satu hakim adalah seorang Kristen, meski faktanya seluruh hakim beragama Islam. Isu-isu ini menyulut kebencian berbasis identitas. Gereja Bukit Sion menjadi sasaran pertama. Bangunan itu dibakar, meredakan luka dan pelajaran sejarah. Kerusuhan meluas ke berbagai wilayah Situbondo dan baru mereda menjelang tengah malam setelah aparat tambahan dikerahkan. Total korban jiwa berjumlah 5 orang. Puluhan rumah ibadah, sekolah, dan bangunan sosial rusak atau terbakar. Para ulama diminta membantu menenangkan masyarakat. Pertemuan serupa kembali dilakukan keesokan harinya oleh Pangdam Brawijaya Imam Utomo. Peristiwa ini memaksa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur segera pulang dari Italia. Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama, ia menyampaikan permintaan maaf atas nama kemanusiaan dan menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan. Ia juga menolak upaya memanfaatkan tragedi ini untuk mendiskreditkan NU dan memecah belah masyarakat. Situbondo 1996 mengajarkan bahwa hukum yang tidak dipahami dengan jernih, ditambah provokasi dan lemahnya pengendalian massa dapat berujung pada kehancuran. Sejarah ini bukan untuk menghidupkan kebencian, melainkan untuk mencegah tragedi serupa terulang. Karena yang paling berbahaya dari kerusuhan bukan hanya bangunan yang terbakar, tetapi rusaknya kepercayaan dan rasa aman antar sesama warga bangsa. Mungkin itu saja dari kami untuk konflik Situbondo. Semoga informasi yang telah dipaparkan bermanfaat bagi kalian. Dan semoga video ini juga bisa meningkatkan kesadaran akan kepentingannya toleransi dan saling mengerti sebelum membuat kegaduhan dan konflik yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton.